Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Rizqi Rahmatullah from class 3B. Here we are going to practice interpreting and I will act as Queen Rania. And I'm Sidiq Zakhi Uthomo. I will act as the interpreter. President Levin, Dan Lorimer, faculty, students, thank you so much for making me feel so welcome here at Yale. I've wanted to come here for many years and I'm so grateful to everyone for the hospitality and kindness you've shown to me and my staff. Presiden Levin, Dekan Lorimer, para dosen, para mahasiswa, terima kasih banyak telah membuat saya merasa sangat diterima di sini dia. Saya ingin datang ke sini selama bertahun-tahun dan saya sangat berterima kasih kepada semua orang atas keramahan dan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya dan staf saya. I've really been looking forward to seeing the Yale landmarks that I've been hearing about for so long. The Bainaka Library, Harkness Tower, Old Campus, Peter Salafis mustache. Oh, I'm sorry I didn't make it quite in time for that last one. But everything else is even more impressive than I had imagined. This is a spectacular place. Saya sangat menantikan untuk melihat landmark Yale yang sudah lama saya dengar. Perpustakaan Bainaka, Menara Harkness, kampus lama, Komis Peter Salafi. Oh, maaf saya tidak membicarakannya perlahan untuk yang terakhir itu. Tetapi semuanya terasa lebih mengesankan daripada yang saya bayangkan. Ini adalah tempat yang spektakuler. Indeed, I have to admit, as I was preparing for this visit, I wondered what on earth I could tell you that you don't already know. Yale's have won 17 Nobel Prizes, 6 presidential elections, and even 2 Heisman trophies. You can choose from more than 200 courses, browse more than 12 million books in the libraries, make friends from more than 110 countries, and as far as I can tell from the posters on campus, try out for 300 a cappella singing groups. So rather than try to compete with all that, I thought I'd speak from my own experience. Memang harus saya akui ketika saya sedang mempersiapkan kunjungan ini, saya bertanya-tanya hal apa yang bisa saya katakan kepada Anda yang belum Anda ketahui. Yale telah memenangkan 17 hadiah Nobel, 6 pemilihan presiden, dan bahkan 2 piala Heisman. Anda dapat memilih lebih dari 2.000 kursus, menjelajahi lebih dari 12 juta buku di perpustakaan, menjalin pertemanan dari lebih dari 110 negara, dan sejauh yang saya tahu dari poster di kampus, Anda boleh mencoba 3.000 grup menyanyi a cappella. Jadi, daripada mencoba bersaing dengan semua itu, saya pikir saya akan berbicara dari pengalaman saya. I thought I'd offer an Arab perspective on my part of the world and our hopes for peace and progress, especially with regard to the Israeli-Palestinian conflict. And I'm guessing since you made the time to be here today, when you could have been doing something really important, like researching a paper or visiting a professor or calling your mom to tell her how much you love her, that this is an audience that already cares about international relations. Saya pikir saya akan menawarkan sebuah perspektif Arab di bagian dunia ini dan harapan kami untuk perdamaian dan kemajuan, terutama yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina. Dan saya kira karena Anda meluangkan waktu untuk berada di sini hari ini, ketika Anda bisa melakukan sesuatu yang sangat penting, seperti meneliti makalah atau mengunjungi profesor, atau menelepon ibu Anda untuk mengatakan betapa Anda mencintainya, bahwa ini adalah audiens yang benar-benar peduli dengan hubungan internasional. But I realized that foreign policy isn't typically a top concern for the American public, and especially not in a time of economic hardship at home. A poll earlier this year found that 75% of Americans agreed terrorism should be one of President Obama's top priorities, but almost no other foreign policy issues made it to the top 20 list. So I don't expect that the Arab-Israeli conflict is foremost on most people's minds. Tetapi saya menyadari bahwa kebijakan luar negeri biasanya tidak menjadi perhatian utama bagi publik Amerika, dan terutama tidak pada saat kesulitan ekonomi di dalam negeri. Sebuah jajak pendapat awal tahun ini menemukan bahwa 75% orang Amerika setuju terorisme harus menjadi salah satu prioritas utama Presiden Obama. Tetapi hampir tidak ada masalah kebijakan luar negeri lainnya yang masuk ke daftar 20 teratas. Jadi saya tidak berharap bahwa konflik Arab-Israel adalah yang paling utama di pikiran kebanyakan orang. That's because for us, the occupation is a hurt we feel each day. In Jordan, nearly a third of our population are Palestinian refugees. Look at the people sitting on either side of you. Imagine one was a refugee forced to seek heaven in your country because her family had been driven from their own. In Jordan, we have to be concerned with the conflict because we're living with its consequences.
We don't have the luxury of shifting our focus away. We know as well that the crisis in Palestine doesn't exist in a vacuum. What happens in Palestine is related to what happens in Iraq, in Lebanon, in Syria. The longer the conflict in Palestine persists, the weaker the moderate majority becomes. The more extremists gain leverage they can exploit, and the greater the risk of instability throughout our region. Namun dalam banyak hal, konflik itu merupakan inti dari hubungan AS, Arab, atau setidaknya inti dari opini publik Arab tentang Amerika. Ketika orang Arab ditanya dalam pemungutan pendapat musim semi ini, dua langkah apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat untuk meningkatkan pandangan mereka tentang Amerika Serikat? Lebih dari 40% mengatakan perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Pemungutan pendapat yang sama menemukan bahwa 99% orang menempatkan konflik dalam 5 prioritas utama mereka. Dan 1/3 mengatakan masalah Palestina adalah perhatian nomor 1 mereka. Itu karena bagi kami, pekerjaan ini adalah rasa sakit yang kami rasakan setiap hari di Yordania. Hampir sepertiga dari populasi kami adalah pengungsi Palestina. Lihatlah orang-orang yang duduk di kedua belah sisi Anda. Bayangkan seorang pengungsi terpaksa mencari perlindungan di negara Anda karena keluarganya telah diusir dari negara mereka sendiri. Di Yordania kita harus peduli dengan konflik karena kita hidup dengan konsekuensinya. Kami tidak memiliki kemewahan untuk mengalihkan fokus kami. We know as well that the crisis in Palestine doesn't exist in a vacuum. What happens in Palestine is related to what happens in Iraq, in Lebanon, in Syria. The longer the conflict in Palestine persists, the weaker the moderate majority becomes, the more extremists gain leverage they can exploit, and the greater the risk of instability throughout our region. Kita juga tahu bahwa krisis di Palestina tidak ada dalam ruang hampa. Apa yang terjadi di Palestina terkait dengan apa yang terjadi di Irak, di Lebanon, di Suriah. Semakin lama konflik di Palestina berlanjut, semakin lemah mayoritas moderat menjadi. Semakin ekstremis pengaruh yang dapat mereka eksploitasi dan semakin besar risiko ketidakstabilan di seluruh wilayah kita. So we appreciated President Obama's outreach in his Cairo speech. We appreciated his acknowledgement that the conflict remains a major source of tension between us, and his pledge to pursue a two-state solution with patience and dedication. We appreciated that. We appreciated the appointment of Senator George Mitchell as special envoy, but we are impatient. When it comes to Palestine, time has not been a friend. To the contrary, sometimes Palestine seems like the land that time forgot. Jadi kami menghargai penjangkauan Presiden Obama dalam pidatonya di Kairo. Kami menghargai pengakuannya bahwa konflik tetap menjadi sumber utama ketegangan di antara kami dan janjinya untuk mengejar solusi dua negara dengan kesabaran dan dedikasi. Kami menghargai penunjukan Senator George Mitchell sebagai utusan khusus, tapi kami tidaklah sabar ketika datang ke Palestina. Waktu bukanlah seorang teman. Sebaliknya, terkadang Palestina tampak seperti tanah yang terlupakan oleh waktu. You know, when I started college back in 1988, Europe was divided. The United States had an existential foe called the USSR. Much of Latin America was ruled by juntas, South Africa by apartheid. Civil conflicts had been raging for decades from Guatemala to Northern Ireland. Nelson Mandela lived in a cell, and Palestine was under occupation. Kalian tahu ketika saya mulai berkuliah pada tahun 1988, Eropa telah terpecah. Amerika Serikat memiliki musuh eksistensial yang disebut Uni Soviet. Sebagian besar Amerika Latin diperintah oleh junta, Afrika Selatan oleh apartheid. Konflik sipil telah berkecamuk selama beberapa dekade dari Guatemala hingga Irlandia Utara. Nelson Mandela tinggal di dalam sel dan Palestina berada di bawah kependudukan. There were the problems we used to describe as intractable, even insoluble. Yet hatreds have given way to handshakes. Prisoners have become presidents, but not in Palestine. In Palestine, walls are going up, not coming down. 400 kilometers to be precise. Ini adalah masalah yang biasa kami gambarkan sebagai masalah yang sulit dipecahkan, bahkan tidak dapat diselesaikan. Namun kebencian telah digantikan oleh jabat tangan. Tahanan telah menjadi seorang presiden, tapi tidak di Palestina. Di Palestina tembok sedang naik, bukannya turun, 400 km tepatnya. The decades have brought what feels like an endless parade.
parade of stars and stalemates, missed opportunities, shattered hopes, and diminishing returns. And I'm not here to talk about blame that doesn't get us anywhere. It's like tracing your finger on a Mobius strip going round in an infinite loop. Beberapa dekade itu telah membawa apa yang terasa seperti parade tanpa akhir dan jalan buntu yang tak ada habisnya. Kesempatan yang hilang, harapan yang sirna, dan hasil yang semakin berkurang. Dan saya di sini bukanlah untuk menyalahkan yang tidak membawa kita kemana-mana. Ini seperti menelusuri jari Anda di Mobius strip, berputar dalam lingkaran tanpa akhir. But coming from Jordan, I feel I must speak for those voices that Americans rarely hear to describe the sense of identity theft that Palestinians have endured for over 60 years. Because their pain is about more than the loss of their land and their olive trees, their livelihoods. Their grief is about more than being kicked out of the homes in which their families have lived for generations. Akan tetapi datang dari Yordania, saya merasa saya harus bersuara untuk suara-suara yang jarang didengar oleh orang Amerika, untuk menggambarkan rasa pencurian identitas yang telah dialami orang Palestina selama lebih dari 60 tahun. Karena penderitaan mereka lebih dari sekedar kehilangan tanah tempat tinggal mereka, pohon zaitun mereka, mata pencaharian mereka. Kesedihan mereka lebih dari sekedar diusir dari rumah tempat keluarga mereka tinggal selama beberapa generasi. As one scholar put it, land is the geography of the Palestinian soul. Their very understanding of who they are is deeply rooted in the context of their environment. So each new claim on their ever shrinking space feels like a blow to their very existence. Having no place to call their own is like having no identity at all. Seperti yang dikatakan oleh seorang sarjana, tanah adalah geografi dari jiwa orang Palestina. Pemahaman mereka tentang siapa diri mereka berakar dalam konteks lingkungan mereka. Jadi setiap klaim baru di tempat mereka yang terus menyusut terasa seperti pukulan bagi keberadaan mereka. Tidak memiliki tempat untuk sesamanya seperti tidak memiliki identitas sama sekali. Think about it. When you enroll here at Yale, one of the first things you receive is your ID. It allows you access to residential colleges, dining halls, the library stacks. It opens doors. It gets you in. It shows you that you belong. And when you leave Yale, you get a piece of paper to carry with you, a diploma that gives you status before you ever have to say a word. Pikirkan tentang ini. Ketika Anda mendaftar di sini, di Yale, salah satu hal pertama yang Anda terima adalah ID Anda. Ini memungkinkan Anda mengakses ke tempat tinggal dari perguruan tinggi, ruang makan, tumpukan perpustakaan. Benda ini membuka pintu. Itu membuat Anda masuk. Ini menunjukkan bahwa Anda diterima di sini, dan ketika Anda meninggalkan Yale, Anda mendapat selembar kertas untuk dibawa bersama Anda. Ijazah yang memberi Anda status sebelum Anda harus mengucapkan sepatah kata pun. In the West Bank and in Gaza, young people like you are given an ID as well. But this ID isn't about access. It's only about limitation. It limits the boundaries of where they can go, what they can do, who they can be. It's a constant reminder that in others' eyes, they are less valuable, less important, simply less. Tepi barat dan Gaza, orang muda seperti Anda juga diberi kartu identitas. Tapi ID ini bukan tentang akses, ini hanya tentang batasan. Ini membatasi batas kemana mereka bisa pergi, apa yang bisa mereka lakukan, siapa mereka. Ini adalah pengingat terus-menerus bahwa di mata orang lain mereka kurang berharga, kurang penting, sama sekali kurang. UN searches report that almost 40% of the West Bank is now covered by settlement-related Israeli infrastructure barriers, buffer zones, military bases, barbed wire, and barricades. Parents can get to work, students can get to class, sick people can get to hospitals. All traffic is stopped, from people on foot to cars and trucks to ambulances. The wait can be hours, often only to find that passage is refused. Relatives detained on their way to a family wedding. School children search their notes ripped from their school books. Grandparents forced to stand for hours holding packages and heavy bags. Sumber-sumber PBB melaporkan bahwa hampir 40% daerah tepi barat sekarang ditutupi oleh infrastruktur Israel terkait pemukiman penghalang, zona penyangga, pangkalan militer, kawat berduri, dan barikade. Orang tua tidak bisa bekerja, siswa tidak bisa masuk kelas, orang sakit tidak bisa ke rumah sakit. Semua lalu lintas dihentikan dari orang yang berjalan kaki hingga mobil dan truk hingga ambulans. Antriannya bisa berjam-jam, seringkali hanya untuk menemukan bahwa perjalanan itu ditolak.
kerabat ditahan dalam perjalanan mereka ke pernikahan keluarga, anak-anak sekolah digeledah, catatan mereka dirobek dari buku sekolah mereka, kakek nenek dipaksa berdiri berjam-jam sambil memegang paket dan tas berat. The unpredictability, anxiety, and humiliation are as wearing as the delay, and so much more than freedom of movement is lost when each day is defined by these checkpoints, with armed soldiers demanding Hawiyah ID, show me proof that you exist. Ketidakpastian, kecemasan, dan penghinaan sama melelahkannya dengan penundaan, dan lebih dari sekedar kebebasan bergerak yang hilang ketika setiap hari ditentukan oleh pos-pos pemeriksaan ini dengan tentara bersenjata menuntut Hawiyah ID, Hawiyah ID. Tunjukkan pada saya bukti bahwa Anda ada. The degradation is compounded by the sense that no one cares, that the outside world is oblivious to the hardship Palestinians endure, especially in Gaza, where for 2 years families have faced the collective punishment of blockade, and for 3 weeks at the start of this year, they were subjected to the devastating attack with nowhere to run and nowhere to hide, not even UN hospitals or schools. Degradasi ini diperparah oleh perasaan bahwa tidak ada yang peduli, bahwa dunia luar tidak menyadari kesulitan yang dialami warga Palestina, terutama di Gaza, di mana selama 2 tahun banyak keluarga menghadapi hukuman kolektif berupa blokade, dan selama 3 minggu di awal tahun ini, mereka menjadi sasaran serangan yang menghancurkan, tanpa tempat untuk lari dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, bahkan rumah sakit atau sekolah PBB. Today, a million people, almost 70% of Gaza's populations, are refugees. Homes lie in rubble. Hospitals lack power, sewage pipes threaten to burst. The economy has utterly collapsed. The unemployment is approaching 50%. Saat ini 1 juta orang, hampir 70% dari populasi Gaza adalah pengungsi. Rumah-rumah tergeletak menjadi puing-puing. Rumah sakit kekurangan tenaga, pipa limbah mengancam akan meledak. Ekonomi secara total benar-benar runtuh. Pengangguran mendekati 50%. One resident calls it a jail where a prisoner knows the length of his sentence, and not one penny of the billions of dollars pledged for reconstruction has gotten through. Seorang penduduk menyebutnya penjara di mana tidak ada tahanan yang tahu berapa lama hukumannya, dan tidak 1 sen pun dari miliaran dolar yang dijanjikan untuk rekonstruksi telah tercapai. More than half the population of Gaza is under the age of 18. Children didn't create this conflict, but they are its greatest victims. Lebih dari separuh penduduk Gaza berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak tidak menciptakan konflik ini, tetapi mereka adalah korban terbesarnya. Just listen to the words of the 4 small children who were found by the Red Cross in January in a shell-battered neighborhood of Zaytun, clinging to their mother's corpses. They couldn't speak. They were too weak to stand. They hadn't eaten for days while the firefight raged outside the door, and their families died inside. Dengarkan saja kata 4 anak kecil yang ditemukan oleh Palang Merah pada bulan Januari di lingkungan Zaytun yang porak-poranda, menempel di mayat ibu mereka. Mereka tidak bisa berbicara, mereka terlalu lemah untuk berdiri. Mereka tidak makan selama berhari-hari, sementara baku tembak berkecamuk di luar pintu rumah dan keluarga mereka meninggal di dalamnya. They were alive, but being alive is not the same as surviving. These children had nothing but their mother's love. I know they have lost that too. And the worst threat of all is the cynicism so many people feel, the sense that Middle East peace is hopeless, that we'll never find a solution. Because if we throw up our hands and say, this problem is too hard, we're not just writing off a process or writing off a roadmap, we're writing off people's lives. Mereka hidup, tetapi hidup tidak sama dengan bertahan hidup. Anak-anak ini tidak memiliki apa-apa selain cinta ibu mereka, dan sekarang mereka juga kehilangan itu. Dan ancaman terburuk dari semuanya adalah sinisme yang dirasakan banyak orang. Perasaan bahwa perdamaian Timur Tengah tidak ada harapan, bahwa kita tidak akan pernah menemukan solusi, karena jika kita mengangkat tangan dan berkata, masalah ini terlalu sulit, kita tidak hanya menghapus sebuah proses atau menghapus sebuah peta jalan, tetapi kita menghapus kehidupan banyak orang. But let me be clear, it isn't just the lives of Palestinians at stake. Israelis too need a future of peace and security. They too need to be free of wailing sirens announcing an attack. And they too need to grow up without the shadow of walls and watchtowers.
For as a columnist for a leading Israeli daily wrote this spring, one of the casualties of for itself. Tapi biar saya perjelas, bukan hanya nyawa orang Palestina yang dipertaruhkan, tetapi orang Israel juga membutuhkan masa depan perdamaian dan keamanan. Mereka juga harus bebas dari sirine merawung yang mengumumkan serangan, dan mereka juga perlu tumbuh tanpa bayangan tembok dan menara pengawas. Karena seperti yang ditulis oleh seorang kolumnis untuk harian terkemuka Israel musim semi ini, salah satu korban kependudukan mungkin adalah negara Israel yang sehat itu sendiri. So what must be done? On the political front, we need courage, accountability, and action. I will see signs of hope as President Obama and his team invest their time and capital in breathing life into negotiations for two viable, secure, sovereign states. Kami melihat tanda-tanda harapan karena 22 anggota Liga Arab telah menawarkan pengakuan penuh kepada Israel dengan imbalan penarikan ke perbatasan pra 1967. Kami melihat Udah tanda-tanda ini belum? Lanjut. harapan ketika orang-orang pemberani di kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka siap untuk memberikan kesempatan perdamaian. 64% warga Palestina dan 40% warga Israel mendukung rencana Liga Arab. Now all sides must take responsibility for building on this momentum. And let me say clearly that responsibility includes the Arab world. We decry the actions of Israeli extremists, but must work harder to rein in our own. We look to the West to do more in support of Palestinian needs, but must do our part and must press the Palestinians toward unity among themselves. Sekarang semua pihak harus bertanggung jawab untuk membangun momentum ini dan izinkan saya mengatakan dengan jelas, tanggung jawab itu mencakup dunia Arab. Kami mengutuk tindakan ekstremis Israel, tetapi kami harus bekerja lebih keras untuk mengendalikan tindakan kami sendiri. Kami melihat ke barat untuk berbuat lebih banyak dalam mendukung kebutuhan Palestina, tetapi harus melakukan bagian kami dan harus menekan masyarakat Palestina menuju persatuan di antara mereka sendiri. At the same time, as my husband, His Majesty King Abdullah, has said, it's time for Israel to choose to integrate into the region, accepted and accepting with normal relations with its neighbor, or to remain a fortress, Israel, isolated and holding itself and the entire region hostage to continuing confrontations. And from America to we need sustained commitment, creative engagement, and leadership to keep the parties on the path to peaceful coexistence. Pada saat yang sama, suami saya yang mulia Raja Abdullah mengatakan inilah saatnya bagi Israel untuk memilih, untuk berintegrasi ke dalam kawasan, menerima dan diterima, memiliki hubungan normal dengan tetangganya, atau untuk tetap menjadi benteng Israel, terisolasi dan menyandra dirinya sendiri dan seluruh wilayah untuk melanjutkan konfrontasi. Dan dari Amerika juga kita membutuhkan komitmen berkelanjutan dan keterlibatan kreatif dan kepemimpinan untuk menjaga para pihak di jalur menuju hidup berdampingan secara damai. But we need even more because true peace depends not just on new lines on a map. It's not just the walls on the land that must go. We must take down the walls in our hearts. There has been so much pain, so much loss, so much fear, so much hatred and mistrust. True peace depends on reconnecting the bonds of our common humanity. Tetapi kami membutuhkan lebih banyak lagi, karena kedamaian sejati tidak hanya bergantung pada garis baru di peta, bukan hanya tembok di tanah yang harus dilewati. Kita harus meruntuhkan tembok di hati kita, ada begitu banyak rasa sakit, begitu banyak kehilangan, begitu banyak ketakutan, begitu banyak kebencian dan ketidakpercayaan. Kedamaian sejati bergantung pada menghubungkan kembali ikatan kemanusiaan kita bersama. I was moved by something J.K. Rowling said in her commencement at Harvard last year. She said that humans have the unique ability to think themselves into other people's places, to learn and understand new things they've never actually experienced. Saya tersentuh oleh sesuatu yang dikatakan J.K. Rowling dalam kelulusannya di Harvard tahun lalu. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan unik untuk memikirkan diri mereka sendiri ke tempat orang lain, untuk belajar dan memahami hal-hal baru yang belum pernah mereka alami.
And yet, many choose to remain comfortably within the bounds of their own experience, never troubling to wonder how it will feel to have been born older than they are. They can refuse to hear screams, or to peer inside cages. They can close their minds and hearts to any suffering that doesn't touch them personally. They can refuse to know. Namun banyak yang memilih untuk tetap nyaman dalam batas-batas pengalaman mereka sendiri, tidak pernah khawatir untuk bertanya-tanya bagaimana rasanya dilahirkan seperti orang lain. Mereka dapat menolak untuk mendengar jeritan atau mengintip ke dalam kandang. Mereka dapat menutup pikiran dan hati mereka terhadap segala penderitaan yang tidak menyentuh mereka secara pribadi. Mereka bisa menolak untuk mengetahuinya. Rowling went on to say, I might be tempted to invite people who can live that way, except that I don't think they have any fewer nightmares than I do. I think the willfully unimaginative see more monsters, she said. They are often more afraid. Rowling melanjutkan dengan mengatakan, saya mungkin tergoda untuk iri pada orang-orang yang bisa hidup seperti itu, kecuali bahwa saya tidak berpikir mereka memiliki lebih sedikit mimpi buruk daripada saya. Saya pikir orang yang tidak imajinatif melihat lebih banyak monster. Katanya, mereka seringkali lebih takut. She is right. So often we dread what we don't know. We live in fear of the things we can't see, but we'll never move forward by closing ourselves off. The only way to grow is to reach out. Dia benar, seringkali kita takut pada apa yang tidak kita ketahui. Kita hidup dalam ketakutan akan hal-hal yang tidak dapat kita lihat, tapi kita tidak akan pernah bergerak maju dengan menutup diri. Satu-satunya cara untuk tumbuh adalah dengan mencapai suatu hal. To truly make peace in the Middle East or anywhere in the world, we all have to learn to think ourselves into other people's places, to put ourselves in other people's shoes, to make room for other people's hopes and fears. For the more we can appreciate one another's perspective, the more dimension and depth we add to our own. Untuk benar-benar membuat perdamaian di Timur Tengah atau dimanapun di dunia ini, kita semua harus belajar memikirkan diri kita sendiri berada di tempat orang lain, untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain, untuk memberi ruang bagi harapan dan ketakutan orang lain. Karena semakin kita dapat menghargai perspektif satu sama lain, semakin banyak dimensi dan kedalaman yang kita tambahkan ke dalam perspektif kita sendiri. And in many respects, that's what a liberal education is all about. It's about asking questions without prejudging the answers, drawing lessons from other people's play experience, testing and refining our own values and beliefs, developing the habits of an open mind. Dan dalam banyak hal, itulah yang dimaksud dengan pendidikan liberal. Ini tetap mengajukan pertanyaan tanpa menilai jawabannya, mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain, menguji dan menyempurnakan nilai dan keyakinan kita sendiri, mengembangkan kebiasaan berpikiran terbuka. When we shine the light of inquiry, broad-mindedness, and compassion, that's how we find our way to our own best selves. The best open we become, the more we find we can contain. It's the lux that leads the way to veritas. Ketika kita memancarkan cahaya penyelidikan, pikiran yang luas, dan kasih sayang, itulah cara kita menemukan jalan menuju diri kita yang terbaik. Semakin terbuka kita, semakin banyak yang bisa kita temukan. Ini adalah lux yang mengarah ke veritas. And when it comes to the Middle East, no matter how great the fears, no matter how deep the mistrust, if we shine that light, we are sure to reveal what has always and will always be true. There's no difference between the love Palestinians and Israelis feel for their children, no difference between their laughter or their tears. Dan ketika datang ke Timur Tengah, tidak peduli seberapa besar ketakutan, tidak peduli seberapa dalam ketidakpercayaan, jika kita menyinari cahaya itu, kita pasti akan mengungkapkan apa yang selalu dan akan selalu benar. Tidak ada perbedaan antara cinta yang dirasakan orang Palestina dan Israel terhadap anak-anak mereka. Tidak ada perbedaan antara tawa mereka atau air mata mereka. We share one humanity, as one of my heroes, Desmond Tutu, likes to say. We, all of us, have been made for goodness. We have been made for laughter. We have been made for caring, for sharing, for compassion. For we do indeed inhabit a moral universe, and yes, goodness is powerful. Kita berbagi satu kemanusiaan, seperti salah satu pahlawan saya, Desmond Tutu, suka mengatakan, kita semua diciptakan untuk kebaikan. Kita dibuat untuk tertawa, kita dibuat untuk peduli, untuk berbagi, untuk belas kasih, karena kita memang menghuni alam semesta moral dan ya, kebaikan itu kuat. Yale, as global citizens, we have a responsibility to one another. In our interconnected world,
There are no zero-sum games. We win or lose together. We'll have a stake in peace and justice. For all of us are diminished by their absence. Let us work together in the Middle East and around the world to make peace come true for good. Thank you very much. Ya, sebagai warga dunia, kita memiliki tanggung jawab satu sama lain. Di dunia kita yang saling terhubung, kita tidak ada permainan zero sum. Kita menang atau kalah bersama, kita semua memiliki kepentingan dalam perdamaian dan keadilan. Karena kita semua berkurang karena ketidakhadiran mereka. Mari kita bekerja sama di Timur Tengah dan di seluruh dunia untuk mewujudkan perdamaian untuk selamanya. Terima kasih banyak.